Kemarin, pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, telah melakukan pemanggilan terhadap 2 terlapor dalam kasus perebutan anak, yakni Eden Wong dan Tisha Erni. Sayangnya, keduanya mangkir alias tidak memenuhi undangan pihak kepolisian yang berencana akan memeriksakan keduanya sebagai terlapor. Seperti diketahui sebelumnya, Emi BMJ telah melaporkan suaminya Eden Wong dan wanita asal Indonesia Tisha Erni dengan dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh pihak kepolisian mengingat saat ini Eden Wong dan Tisha Erni dikabarkan tengah berada di luar negeri? Terkait kasus dugaan perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif, penyelidik beberapa waktu yang lalu telah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap 2 terlapor, terlapor WMG dan terlapor ES alias TE. Sampai dengan sekarang jam 15:46, kedua terlapor itu belum datang ke Polda Metro Jaya, tidak ada konfirmasi dari keduanya, kemudian penyelidik masih menunggu. Jadi sampai dengan jam ini tidak ada konfirmasi dan kedua terlapor belum datang. Kalau tahan atau tidak kan kita harus lihat itu pasalnya pasal berapa dan kemungkinan ancaman hukumannya apakah sampai 4 tahun. Tapi kalaupun ancaman hukumnya di bawah 4 tahun kan kita lihat itu subjektif daripada absolut daripada penyidik. Tapi ntar mungkin dicek gitu ya apakah itu ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Tapi kalau di bawah itu adalah absolut kewenangannya penyidik. Gitu untuk masalah penahanan gitu. Tapi menurut saya sebagai warga negara dia harus patuh gitu. Kalau nggak ya jemput paksa gitu. Masa polisi kita kalah sama 1 orang kan nggak mungkin gitu. Jadi pihak jangan sampai TE ini membuat presiden yang buruk gitu ya kepada polisian jadi kalah gitu. Seolah-olah kok kalah gitu. Jangan sampai seperti itu. Terlapor WMG dijadwalkan tadi pagi harusnya dilakukan klarifikasi jam 10. Kemudian terlapor TE dijadwalkan untuk diklarifikasi jam 13. Nanti penyelidik akan mempertimbangkan ya langkah selanjutnya. Tidak ada konfirmasi dari kedua terlapor. Penyelidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya baru saja mengamankan surat undangan klarifikasi sudah dilayangkan sesuai dengan alamat domisili yang ada di data penyidik, ya, alamat domisili kedua terlapor. Apabila juga Tisha Erni tidak patuh juga terhadap hukum pada proses penyidikan tentunya, ini akan dijemput paksa. Upaya paksa, artinya upaya paksa ini adalah upaya untuk bisa menjemput, ya, memeriksa dan menetapkan kalau memang terpenuhi sudah semua unsur-unsur pidananya, termasuk dengan dia membawa lari itu anaknya Eden Wong. Nah di sini yang paling terpenting adalah tentunya kerjasama baik antara negara Indonesia dengan negara yang dimana dia disinyalir atau kita melihat bahwa dia ada di negara misalnya Malaysia atau mana, itu pasti kita akan tentunya dari pihak Interpol juga akan membantu untuk bisa mencari, karena kan ini kasus ini kan harus dia bertanggung jawab. Ketidakhadiran Eden Wong dan Tisha Erni memenuhi undangan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan ternyata sudah diprediksi Togar Situmorang. Dalam pengamatannya sebagai praktisi hukum, Togar Situmorang menganggap Eden Wong dan Tisha Erni tidak kooperatif. Lantas, apa yang dapat dilakukan pihak kepolisian jika Eden Wong dan Tisha Erni kembali mangkir dari pemeriksaan? Dapatkah keduanya ditetapkan sebagai DPO atau akan dijemput paksa?
Kalau terkait Tesya Erni, itu saya nggak yakin dia akan hadir. Karena dia sampai saat ini sangat-sangat yang tidak akan kooperatif. Kita tahu Tesya Erni telah dilaporkan sama Ibu Amik BMJ ke Polda Metro, baik itu terkait perselingkuhan ataupun merintangi pemberian ASI eksklusif. Nah, kalau dia datang, otomatis pertanyaan-pertanyaan polisi sekitar peranan dia pada saat terjadinya percecokan dan ada dia menggendong anak di bawah umur yang kebetulan secara aturan hukum ataupun undang-undang itu di bawah pengawasan ibu kandung, bukan di bawah pengawasan ayah atau orang tua laki. Nah, dari perhitungan seperti itu, saya yakin tidak akan hadir pada saat panggilan pertama di Polda Metro Jaya. Kalau si Tesya Erni tidak hadir pada panggilan pertama, maka menurut aturan hukum, pihak penyidik bisa memanggil ulang. Dan di dalam aturan undang-undang, pemanggilan berikutnya itu berjarak 7 hari daripada saat pemanggilan panggilan pertama. Nah, karena ada panggilan yang kedua, pada saat yang panggilan kedua itu Tesya Erni akan datang, tetapi dia hanya sebatas memberikan keterangan yang memang sudah dipersiapkan, namun dia akan bersama-sama dengan Aden Wong. Itu prediksi saya sebagai praktisi hukum. Agar pada saat pemeriksaannya Tesya Erni yang kedua, kalau mangkir yang pertama, di situ dia beberkan bahwa peranan dia di situ bukan atas kemauan dia sendiri, tetapi atas perintah atau suruhan suaminya atau Aden Wong. Itu yang bisa saya prediksi. Kalau seandainya panggilan kedua Tesya Erni nggak hadir, maka polisi akan mengeluarkan panggilan terakhir dan jemput paksa. Dan seandainya panggilan terakhir jemput paksa dianggap Tesya Erni tidak ada, maka polisi akan membuat atau akan segera menggelar perkara untuk menentukan status seseorang yang saat ini kan prosesnya masih lidik. Kalau Tesya Erni itu bisa diproses, tetapi karena yang disangkakan atau yang dituduhkan itu terkait perselingkuhan ataupun menghalang-halangi pemberian ASI dari seorang ibu kepada anaknya, ini pasal yang agak makan waktu. Artinya polisi harus betul-betul ekstra teliti. Kalau sampai 3 kali Tesya Erni tidak hadir, maka langkah berikutnya pihak polisi akan menaikkan status dari lidik menjadi sidik. Nah, setelah itu polisi sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Baru dipanggil lagi Emi dan saksi-saksi, kemudian segera dipanggil Tesya Erni. Nah, kalau Tesya Erni kembali mangkir, status dia akan naik sebagai TSK atau tersangka. Nah, kalau sudah berstatus tersangka, dia juga tetap mangkir atau tidak kooperatif, maka untuk langkah selanjutnya polisi akan mencari atau membuat statement daftar pencarian orang secara intern, artinya secara lingkungan. Misalnya kalau di Jakarta, ya di Jakarta dulu. Tapi kalau nanti dalam beberapa hari, 20 hari segala macam tidak ada juga, mungkin akan diperluas atau diperlebar seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Interpol. Bentuk kepedulian kami, ya, dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya, kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 330 KUHP. Agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditahan, atau paling tidak dia bisa menunjukkan
dia bisa menginformasikan di mana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut. Karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun, sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak. Dan itu warga lokal, warga Indonesia. Dan polisi sudah ada petunjuk dari video. Perselingkuhan dan pemberian ASI kepada anak. Nah, oleh orang tuanya, kandung, ibunya kan. Nah, 2 pasal ini pasti pihak penyidik Polda Metro Jaya mengalami kesulitan. Karena kenapa? Tidak bisa satu laporan itu menyangkut 2 orang, yang diperiksa 1, yang 1 lagi tidak. Nggak bisa begitu. Harus dua-duanya sebagai terlapor, dua-duanya harus diperiksa. Namun, yang salah satunya warga negara asing, yaitu warga negara Singapura. Sementara Indonesia dengan Singapura, ini terkait hubungan bilateral, hubungan hukumnya, ini yang masih harus kita akan istilahnya pihak kepolisian melalui nanti Interpol ataupun melalui atasnya akan coba untuk menghadirkan Aden Wong. Itu pun Aden Wong mau hadir ke Indonesia belum tentu dia mau. Nah, itulah kesulitan-kesulitannya. Namun bukan di sini lantas kasusnya tenggelam atau tidak berlanjut. Tetapi saya juga kepada Bu Ami itu sudah menyarankan, barang rekan saya Sunan Kalijaga juga, kita berdua sudah menyarankan Ibu Ami, kenapa tidak membuat laporan terkait penculikan anak tersebut. Itu lebih mudah polisi untuk menangkap dengan segala diskresi yang ada. Karena buktinya kan dalam video itu sudah tampak jelas. Saksi-saksi orang-orang sekitar yang dalam video kan bisa dipanggil. Itu lebih gampang polisi bekerjanya daripada terkait perselingkuhan ataupun masalah pemberian ASI kepada anak. Nah itu.